Halo, jumpa lagi dengan kuliah YouTube channelnya para engineer. Baik, untuk hari ini saya akan sharing materi ya, yang berhubungan dengan pembuatan program CNC 3 aksis. Jadi ini adalah materi dasar ya. Di samping di video sebelumnya saya sudah membahas sedikit tentang menutul ya, menutul untuk membuat sket gambar kerja 2 dimensi. Kemudian untuk hari ini saya akan membahas tentang, di sini ada menutul pad ya, ada menutul pad. Kemudian untuk di dalam sub menu toolpad tersebut ada yang namanya tool contour. Nah, untuk hari ini saya akan membahas tool contour tersebut supaya nanti teman-teman bertambah wawasannya ketika menyimak video yang saya buat ini. Oke, langsung saja. Jadi kontur sendiri ya, kontur itu berarti kalau di dalam pemrograman CNC 3 aksis itu adalah toolpad ya, toolpad atau pembuatan program dengan tool mengikuti garis sket gambar 2 dimensi. Itu adalah kontur di dalam Mastercam menurut pengetahuan saya ya. Jadi itu. Kemudian karena kontur ini sifatnya mengikuti garis, maka untuk membuat program kontur ini tentu saja syarat yang pertama adalah adanya garis ya. Apakah garis tersebut hanya satu atau multi garis? Yang jelas ada garis yang nantinya akan diikuti oleh toolnya, seperti itu. Jadi langsung saja, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut di toolpad kontur ya, tentu saja kita harus membuat sket gambar 2 dimensinya dulu. Misal saya akan membuat program kontur berbentuk persegi atau kotak ya, atau kotak. Jadi saya masuk ke grid ya, grid. Kemudian saya klik ancor to center supaya titik pusatnya itu berada di tengah ya, seperti ini. Kemudian saya tarik. Kemudian semisal untuk panjang garisnya 100 kali 100. Nah, ini adalah garis berbentuk persegi yang nantinya akan kita gunakan untuk referensi jalannya tool yang akan kita gunakan dalam pembuatan program kontur atau toolpad kontur tersebut ya. Baik, setelah kita membuat sket gambarnya, sket gambar 2 dimensi, kemudian langkah yang berikutnya kita harus memilih jenis mesin ya. Jadi karena nanti yang akan kita bahas itu adalah pemrograman kontur mill ya, atau milling, maka untuk mesin type-nya kita pilih yang mill ya, mill default. Nah, maka akan muncul mesin grup baru di sini ya. Di sini mesin grup 2 karena tadi sudah ada mesin grup 1 ya. Baik, setelah muncul mesin grup, langkah yang berikutnya adalah kita klik tanda plus di bagian properties. Kemudian kita klik stok ya. Stok itu untuk mengatur dimensi dari material yang akan diproses machining. Dalam hal ini adalah milling ya, milling. Kemudian kita pilihnya rectangle.
Kemudian untuk ukuran panjangnya, karena tadi memakannya 100, berarti harus lebih besar dari 100, misal 105 gitu ya, atau kita buat 110 saja. 110 untuk tingginya semisal adalah 30. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul garis berbentuk putus-putus ya, berwarna merah. Jadi garis putus-putus berwarna merah ini adalah garis dari stok setup tadi ya, atau garis material, yaitu 110 kali 110. Untuk tingginya adalah 30 mm. Kemudian setelah kita mengatur stok setup, berarti langkah yang berikutnya adalah kita masuk ke menu toolpad ya, yang mana untuk hari ini nanti kita akan membahas yang namanya kontur. Klik toolpad, kemudian klik kontur, kemudian klik OK. Saya pilih pandangan atas. Kemudian akan muncul jendela atau menu chaining ya. Chaining ini adalah metode seleksi ya, atau metode pemilihan dari garis kontur yang telah kita buat tadi. Jadi di sini ada chain, berarti pemilihannya berantai. Kemudian ada poin ya, ini untuk pemilihan titik poin, biasanya ini dipakai untuk pengeboran. Kemudian window ini kalau kita ingin memilih garisnya dengan metode blok ya, blocking. Kemudian area, kemudian single, kemudian polygon, vektor, parsial, dan sebagainya. Jadi ini adalah metode saja untuk pemilihan garis kontur yang sudah kita buat. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kita bisa otak-atik sendiri ya, bisa chain, bisa single, monggo nanti sesuai dengan selera masing-masing. Tapi kalau saya untuk hari ini saya akan memakai yang chain saja ya, supaya ketika saya klik satu garis ini, maka keempat garis di tiap sisinya itu akan terseleksi semua. Saya klik, nah seperti ini, garisnya berubah menjadi warna kuning. Itu artinya garis tersebut sudah terseleksi atau sudah terpilih untuk nantinya sebagai referensi gerakan dari tool yang kita buat. Begitu. Kemudian setelah kita pilih atau kita seleksi garis konturnya, kita klik OK. Nah, maka akan muncul menu 2D toolpad kontur, yang mana menu ini adalah menu untuk mengatur mulai dari tool, kemudian parameter machining, dan sebagainya. Jadi setelah muncul jendela 2D toolpad kontur, kita masuk ke tool, kemudian kita klik kanan di sini, kemudian kita pilih create new tool. Jadi artinya kita membuat tool baru ya. Kemudian akan muncul menu define tool machine group ya. Kemudian di sini ada tipe. Jadi di sini terdapat macam-macam tipe tool yang bisa kita pilih. Nah, kemudian untuk pemilihannya sendiri, untuk jenis toolnya ya, atau tipe toolnya itu harus mengacu kepada tool yang nantinya terpasang di mesin CNC secara aktual ya. Jadi semisal toolnya itu yang kita pakai end mill, ya nanti kita pilihnya atau seleksinya kita pilih end mill. Kalau semisal pakainya drill, ya nanti kita pilih drill, seperti itu.
Jadi semisal untuk pembuatan kontur ini saya menggunakan tool end mill ya. Di sini ada end mill flat. Kita klik, nah, akan muncul end mill 1 flat ya di sini. Ya di sini kita bisa mengatur ukuran dari tool tersebut sesuai dengan tool yang terpasang di mesin CNC. Misal untuk diameter toolnya itu adalah 20 mm, kita ketik aja di sini 20 mm. Jadi pada intinya ukuran diameter ini harus sesuai dengan yang terpasang di mesin CNC. Kemudian setelah kita atur untuk ukuran dari end millnya, mulai dari diameter, mungkin panjangnya mau disesuaikan dengan panjang yang terpasang di tool, itu juga lebih bagus. Kemudian yang selanjutnya kita klik OK setelah selesai kita atur ya. Kita klik OK di sini. Kemudian kita klik OK lagi. Nah, maka di sini akan muncul satu ya. Satu ini adalah tadi tool yang sudah kita buat. Kemudian setelah kita menentukan tool ya beserta dengan ukurannya, langkah yang wajib kita lakukan selanjutnya adalah yang namanya kita mengatur parameter machining ya. Parameter machining itu di sini ya. Yang ini. Di sini ada tool diameter tadi 20 sudah kita setting, corner radiusnya karena flat berarti 0 ya. Kemudian toolnya nomor 1 di sini kita nggak ada yang diedit ya, ini satu semua. Kemudian yang perlu kita rubah adalah ini ya, ini spindle direction. Spindle direction ini adalah arah putaran ya, arah putaran spindle. Ini tergantung dari sisi tajam end mill yang terpasang di mesin ya. Kalau CW itu berarti sisi tajamnya itu menghadap searah jarum jam, sedangkan untuk CCW itu untuk sisi tajamnya berlawanan arah jarum jam. Jadi ini tergantung dari tool yang terpasang di mesin CNC ya. Tapi secara apa ya, secara pengalaman saya bahwa tool yang kebanyakan beredar di pasaran itu sisi tajamnya dari tool itu selalu menghadap ke arah searah jarum jam. Jadi saya belum pernah menemui ya. Ya mungkin ada, tapi saya belum pernah ketemu ya dengan tool yang sisi tajamnya itu berlawanan arah jarum jam. Jadi untuk spindle directionnya kita pilih CW. Kemudian yang berikutnya di sini ada feed rate, spindle speed, FPT, cutting speed, dan plung rate. Ini harus kita isi ya. Jadi untuk pengisiannya sendiri tentu saja kita tidak boleh asal ya dalam mengisi parameter ini. Jadi untuk spindle speed, feed rate, dan seterusnya itu ada rumus perhitungannya kalau kita mau mengatur parameternya. Misal kalau spindle speed kita bisa menggunakan rumus N sama dengan CS kali 1000 dibagi P kali D ya, semacam itu. Oke ya. Oke, jadi nanti silahkan dihitung sesuai dengan hitungannya ya, atau sesuai dengan toolnya diameter 20, kemudian material toolnya itu misal karpet itu cutting feednya antara 80 sampai 100 meter per menit. Nah, semacam itu bisa dimasukkan kemudian dihitung. Setelah dihitung nanti dimasukkan ke spindle speed. Misal spindle speednya ketemu nominal 1500 gitu ya, 1500 rpm ya, rotasi per menit. Kemudian dari spindle ini kita bisa menentukan
yang namanya feed rate ya, atau feeding. Feeding ini ada kaitannya dengan spindle speed ya, atau kecepatan putaran mesin. Jadi kalau rumus putaran rumus feed rate itu, kalau seingat saya itu berarti feed rate sama dengan Fz kemudian kali Z kali N, dimana Fz itu adalah nominal atau banyaknya pemakanan tiap gigi dari tool, kemudian Y tersebut adalah jumlah gigi tool yang dipakai, kemudian sedangkan N sendiri adalah kecepatan putar dari spindle ya, yang mana tadi sudah kita hitung itu adalah 1500. Jadi itu setelah dikalikan maka nanti akan ketemu ya, ketemu berapa namanya, nanti silahkan dimasukkan ke feed rate. Misal ketemu feedingnya itu 300 mm per menit ya. Kemudian di sini ada plung rate ya. Kalau plung rate itu adalah kecepatan turun menuju ke depth pemakanan ya, atau ke kedalaman pemakanan. Jadi untuk plung rate sendiri kita bisa isi dengan nilai sama seperti di feed rate ya, kita buat sama yaitu 300. Oke. Jadi begitu cara untuk mengisi parameter dari proses machining di Mastercam ya, Mastercam X5 mil. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita masuk ke cut parameter ya. Jadi untuk cut parameter ini adalah di sini ada yang namanya compensation type ya. Jadi yang namanya program kontur itu ada yang tanpa kompensasi tool, kemudian ada yang menggunakan kompensasi tool, yaitu G41 lambang G-code-nya, sama G42, yang mana G41 itu adalah kompensasi tool sebelah kiri dari garis ya. Kalau ya seperti ini ya, yang panah ini adalah garisnya, kemudian yang kiri ini adalah toolnya. Kemudian kalau G42 ya semacam ini, rek ya. Jadi untuk yang panah ini adalah garis seketnya, kemudian untuk lingkaran sebelah kanan ini adalah toolnya, itu adalah kompensasi kanan ya, atau G42. Kemudian ada lagi yang tanpa kompensasi tool ya. Tanpa kompensasi tool berarti kita masuknya ke sini, ke komputer. Kemudian kita off kan di bagian kompensasi type-nya. Nah, semacam ini. Nah, jadi untuk toolnya itu, center dari tool itu akan sejajar atau segaris dengan gambar sketnya, seperti itu. Kemudian setelah kita off kan kompensasi type-nya, kita bisa masuk ke depth cut ya. Jadi depth cut ini adalah untuk, ini kita aktifkan ya, kita aktifkan untuk mengatur banyaknya pemakanan ya. Jadi yang namanya pemakanan di dalam proses machining itu tentu saja misal kedalamannya itu terlalu dalam, tidak bisa dimakan satu kali sekaligus ya. Jadi harus dibagi supaya nanti tidak terjadi kerusakan pada tool atau pada materialnya, seperti itu. Jadi misal sekali makan itu kita makannya 0,5 mm. Kemudian kalau kita mau ada proses finishing
floornya atau depthnya kita bisa isikan di sini 1 kalau finishingnya 1 kali. Dan finish stepnya berarti harus lebih kecil dari 0,5 ya, finish stepnya misal 0,2 gitu. Jadi finishing itu lebih sedikit makanya ya. Kemudian langkah yang berikutnya kita masuk ke lead in out ya. Jadi lead in out ini adalah pengaturan yang mana untuk mengatur in itu berarti masuk, out itu berarti keluar ya. Jadi keluar masuknya tool sebelum dan sesudah tool tersebut mengenai benda kerja atau memakan benda kerja. Jadi lead in out itu untuk mengatur itu ya. Jadi di sini adalah length itu berarti jarak ya, jarak tool terhadap material itu 100% ya. Kalau diameter toolnya itu 20 mm ya berarti 100% nya adalah 20 mm. Untuk exitnya ini entry, ini exit, exitnya juga sama. Di sini kalau misal kita isikan 100% artinya jaraknya dari benda kerja itu 20 mm. Kemudian untuk radius ya, untuk radius sendiri adalah belokan ya, belokan sebelum mengenai benda kerja itu melingkar. Kalau 100% artinya radiusnya itu adalah 20 ya. Kalau misalnya mau kita kecilkan juga bisa, misalnya kita isikan 50 gitu. Yang ini juga sama, kita isikan 50, tinggal kita klik tanda ini ya, panah ini ya, 50%, 10 mili, 10 mili ya. Oke. Jadi itu adalah sedikit cara mengatur lead in garis miring out ya. Entry, di sini entry masuk, kemudian exit, exit itu keluar ya. Kemudian langkah yang berikutnya yang perlu kita atur adalah di dalam program kontur ini berarti linking parameter. Nah, jadi linking parameter ini adalah menentukan jarak ketinggian ya, jarak ketinggian dan kedalaman pemakanan. Jadi itu masuk ke dalam linking parameter. Kemudian yang pertama di sini paling tinggi adalah clearance ya. Jadi clearance itu adalah jarak aman sebelum masuk atau sesudah pemakanan, itu clearance ya. Kalau di sini 50 berarti nanti tool itu akan bergerak dengan jarak dari Y0 benda kerja itu setinggi 50 mm dengan ukuran absolut ya. Jadi untuk di linking parameter ini saya buat absolut semua, absolut. Kemudian untuk retract-nya sendiri pada intinya di dalam pengisian linking parameter itu jadi harus urut ya. Urut tersebut dalam artian yang paling tinggi itu nilainya nominal jaraknya itu berarti harus paling besar. Misal di sini 50 berarti semakin turun itu semakin kecil. 50, 25, 10, 0 dan nanti ini minus berapa begitu. Ya paling tidak sama atau harus lebih kecil yang bawahnya itu. Misal di sini saya kasih 10 gitu. Berarti yang di bawahnya atau feed plan-nya itu harus lebih kecil atau sama dengan 10. Misal di sini saya kasih 5. Kemudian top of stock itu adalah mulainya pemakanan itu dari ketinggian Z0. Kemudian semisal kita akan memakannya dengan kedalaman minus 5 mm. Minus 5, jadi 50 semakin turun 10, semakin turun 5, semakin turun 0. Kemudian depth-nya kedalaman minus 5. Kemudian langkah yang selanjutnya berarti kita harus masuk ke coolant ya. Jadi coolant ini untuk menghidupkan dan mematikan
cairan pendingin ya, yaitu coolant. Misal kita ingin pada waktu proses machining itu nanti ada proses pendinginan coolant ya, di sini bisa kita on kan di bagian fluidnya ya, fluid ini kita on kan. Kalau misal tidak memakai coolant ya ini tinggal di off kan gitu aja. Dan setelah kita atur semua beberapa poin tadi ya, kalau dirasa sudah selesai untuk pengaturannya, kita klik OK. Nah seperti ini ya. Seperti ini. Jadi kalau semisal kita simulasikan, nah ini adalah gerakan toolnya ya. Toolnya nanti akan bergerak seperti ini. Jadi mengikuti garis ya. Ini adalah lingkaran toolnya. Jadi titik pusat tool ini segaris dengan garis konturnya gitu ya. Kalau untuk gerakan berbelok ini adalah tadi lead in out ya, lead in out. Misal kita tidak ingin ini ada gitu ya, gerakan belok ini, bisa kita nonaktifkan lead in outnya. Masuk ke parameter, kemudian lead in out, kita hilangkan centang di lead in out, kemudian OK, kemudian kita klik regenerate all, kemudian kita backplot ya. Backplot ini untuk cek pengecekan gerakan tool saja ya. Jadi kalau kita simulasikan ya seperti ini. Nah, ini adalah gerakan toolnya, mulai dari pojok sini turun, kemudian ke kanan, kemudian ke kiri, ke kiri lagi ya. Jadi semacam itu jikalau untuk program konturnya itu kompensasi tipenya itu kita off kan ya, atau tanpa kompensasi tool. Jadi itu yang dinamakan program tanpa kompensasi tool ya, itu. Kemudian yang berikutnya nanti tentu saja ada yang namanya program dengan kompensasi tool, yang mana ada G41 itu toolnya sebelah kiri, kemudian ada G42 toolnya sebelah kanan dari garis gitu ya. Jadi kita bisa buat lagi tool pad kontur, kemudian kita klik garisnya, klik OK, klik tool. Misal kita menggunakan tool yang sama gitu ya, tool 20, ini kita isi seperti hitungan yang tadi ya. Bit rate-nya 300, spindle-nya 1500, pelang rate-nya 300. Cut parameter, kemudian kompensasi tab-nya ini karena tadi off dan sekarang kita mau membahas dengan menggunakan kompensasi tool, maka untuk compensation tab-nya ini kita aktifkan yang WR ya, WR. Kemudian kita klik depth cut. Depth cut ini untuk mengatur pemakanan tadi. Lead in out, jika kita perlu menggunakan lead in out itu boleh diaktifkan. Kalau dirasa tidak perlu ya tidak usah. Kemudian linking parameter ini misal kita buat sampai pemakanan kedalaman atau depth 5 mm, kemudian coolant kita on kan, kemudian kita klik OK. Nah, jadi maka akan muncul garis ini ya, garis di luar atau di samping dari
garis sketnya. Kemudian kita akan cek dengan backplot ya. Di sini kita aktifkan ini. Ya. Jadi di garis tebal berwarna putih ini nanti adalah garis yang nantinya akan dilewati tool. Jadi misal kita apply ya, nanti toolnya akan bergerak memutar ya. Nah, jadi ini sebelah kiri ya, ini garis, ini sebelah kirinya. Nah, ini yang dinamakan kompensasi tool sebelah kiri ya, atau kalau dilambangkan dengan G-code itu G41. Nah, maka toolnya bergerak memutar ya. Bisa kita cepatkan muternya. Oke, seperti itu. Kemudian kita bisa mengecek G-code-nya ya dengan ini ya, dengan post record operation. Kita cek apakah benar nanti G-code-nya itu G-code kompensasi toolnya itu berupa G41 ya, G41. Nah, ini adalah G-code-nya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, di sini ada yang namanya G41 ya, G41D1. Itu artinya adalah program G-code dengan kompensasi tool sebelah kiri ya. Nah, itu yang dinamakan kompensasi tool G41 atau kompensasi tool kiri. Kemudian semisal kalau kita ingin membuat toolpad contour dengan kompensasi tool G42 atau kompensasi tool sebelah kanan dari garis ya. Jadi kita bisa membuat ulang dengan masuk ke toolpad dan kontur dan seterusnya seperti itu. Atau juga bisa supaya cepat ya penjelasannya, saya masuk ke ini ya. Jadi saya memanfaatkan kompensasi tool ini, kompensasi tool kiri ini nanti saya rubah menjadi kompensasi tool kanan gitu ya. Masuk ke parameter, kemudian saya masuk ke cut parameter, kemudian untuk yang left ini, left atau G41 atau kompensasi tool kiri, saya rubah menjadi right atau kompensasi tool sebelah kanan. Nah, semacam ini. Kemudian saya apply, kemudian klik OK. Kemudian saya regenerate all selected operation. Nah, maka garis birunya yang tadinya di luar garis sekarang berada di dalam garis atau di sebelah kanannya garis seket gambar kerjanya. Ini kalau kita simulasikan dengan backplot ya, macam ini. Nah, itu adalah gerakan toolnya berada di sebelah kanan garis itu. Oke, baik, begitu cara cara membuat toolpad kontur ya, atau program kontur dengan dan tanpa kompensasi tool. Jadi untuk hari ini materinya adalah itu ya, toolpad kontur. Jadi saya rasa cukup mudah. Jadi untuk teman-teman, semoga dengan video ini nanti bertambah wawasannya tentang pembuatan program CNC ya, utamanya program CNC mill atau 3 aksis gitu. Baik, saya rasa cukup sekian dulu video
sharing materi dari saya ya. Saya rasa cukup. Kemudian terima kasih sudah menonton video saya hingga akhir, dan jangan lupa like, kemudian share ke teman-teman kalian yang sedang belajar software Mastercam atau belajar pemrograman NC ya. Kemudian jangan lupa komen-komen, semisal teman-teman punya request materi yang berhubungan dengan teknik permesinan ya, baik itu pemrograman NC, pembuatan desain dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kuliah Kutub Channel yang berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.